4, 3, 2, 1, 0. Ibu menggunakan mata pelajaran apa dalam pembelajaran Indonesia? Jadi mata pelajarannya itu tema. Di dalamnya ada mata pelajaran IPS, terus ada PPKN dan ada SPDP. Terus dari kegiatan itu apa sih tujuan pelajaran itu? Jadi yang pertama itu dengan mengamati gambar, nanti sesuai di pertunjukan gambar, siswa mampu menjelaskan tentang kegiatan menciptakan keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua di PPKN-nya, siswa menyimak penjelasan. Lalu siswa mampu menjelaskan tentang isi suku muda. Dan yang ketiga itu mengenal topeng, di mana siswa mampu membuat topeng menggunakan kertas. Tadi ada PKN, ada IPS dan SPDP ya. Dimana kalau PKN-nya adalah mengenai tentang siswa pemuda ya, ya. Kemudian yang kedua tentang kalau IPS-nya mengenai keseimbangan ekosistem ya. Kemudian kalau topeng tadi mengenal karakter topeng dan siswa itu disuruh buat oke. Kemudian pertanyaan saya Bu, apa sih area pengembangan yang tidak dicapai dalam pembelajaran di besok? Ya, seperti biasanya itu ada spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilannya. Jadi kalau spiritualnya itu menjalankan atau menghargai ajaran yang ada, ajaran agama. Terus yang sosialnya itu siswa diarahkan untuk disiplin, bertanggung jawab, sopan, peduli dan percaya diri. Lalu dalam pengetahuannya, yang pertama ada siswa mengetahui kegiatan menciptakan keseimbangan ekosistem, mengetahui isi suku muda dan memahami beberapa karakter topeng. Jadi kalau ada pengumuman yang dulu akan tidak capai besok, itu ada uangnya ya Bu ya, ada sosialnya, ada pengetahuan dan keterampilan yang mereka akan capai ya, dalam keinginan yang akan dicapai dalam peserta didik tersebut ya. Kemudian seperti apa yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran besok? Saya akan menggunakan diskusi, tanya jawab, permainan dan menggunakan aplikasi Kahoot dan poin-poin. Oh iya, kalau aplikasi Kahoot itu saya tetap sekali dengan aplikasi Kahoot itu. Aplikasi Kahoot itu apakah anak-anak bawa HP ya dia? Iya, itu menggunakan HP dan data. HP dan data. Tapi itu diizinkan kan? Iya, sebelum melakukan kegiatan biasanya saya mengkonfirmasi kepada sekolah dan orang tua mesti mohon izin untuk anak-anak membawakan HP dan pakai data. Ya, semoga Bu ya besok saya akan mengamati dalam pembelajaran besok. Jadi semoga semuanya lancar ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Ade.
Oke, kita absennya pakai cari nama kayak biasanya ya. Ibu kasih waktu nanti 5 menit baru cari kelompok satu. Gantian satu-satu majunya ya. Oke. Dengarkan dulu ibu, dengarkan dulu ibu. Kita absennya pakai cari nama ya. Satu kelompok kalian duduk satu orang satu majunya ya. Memang udah boleh lewat sini ya. Kelompok sini tidak boleh lewat sini, ada kabel. Oke, ibu kasih timer 5 menit. Gimana namanya? Pelan-pelan. Kalau sudah dapat baru. Oke, bisa kalau sudah duduk. Jadi berapa menit? Masih ada 3 menit. Yang sudah kembali. Nanti bunyi HP itu. 20 menit lagi, 20 menit lagi. Oke. Ini sama Oke, terima kasih. Oke, sudah. Sekarang buka bukunya. Tema 3 pembelajaran. Siap belajar? Iya. Oke, ibu. Kemarin sebelumnya masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih belajar apa? Sebelumnya belajar apa? Proklamasi, ada lagi. Rantai makanan, apa lagi? Pemuda, oke. Coba Sumpah Pemuda, sama-sama 1, 2, 3. Sumpah Pemuda, Hari Putra Putri Indonesia bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita belajar pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Coba dibaca dulu boleh. Ada sini. Ada kan? Ya. Dibaca dulu. Oke, apa itu semangat ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya kemarin kayak rantai makanan, ya kan? Oke, dari produsen sampai konsumsi yang gede-gede, ya. Oke, sekarang kita bahas tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Sudah dibaca tadi? Oke, baik. Jadi di sini manusia menjadi makhluk yang berpengaruh dalam ekosistem, di mana manusia itu dia memenuhi kebutuhan hidupnya dari hewan-hewan lain atau tumbuhan-tumbuhan lain.
lain. Nih, ada pun beberapa pengaruh kegiatan terhadap keseimbangan. Apa tadi faktornya? Faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Oke, lihat. Mengeksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi itu apa? Eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang merugikan. Apa tadi contohnya? Pembakaran hutan. Nah, ini contohnya. Yang sebelah kanan, penebangan hutan. Yang sebelah sini, oke, semuanya tahu ya. Menurut kalian pembakaran dan penebangan hutan itu baik apa? Tidak. Oke. Ya, nih dampak penebangan hutan dan pembakaran hutan. Apa sebutkan? Ada yang tahu dampaknya? Dampak adalah dampak negatifnya. Ada bisa dibacanya. Apa? Ya, salah satunya banjir, longsor nih. Yang pertama, hilangnya humus tanah. Oke, humus tanah adalah sumber makanan bagi tanaman, meningkatkan kesuburan. Jadi kira-kira kalau tanah yang pohonnya, yang hutannya sudah dibakar, kira-kira bisa nggak ditumbuhkan kembali? Iya, tidak bisa karena dia tuh kesuburan tanahnya sudah menurun. Jadi biarpun mau ditanami di situ, dia tuh harus ekstra, maksudnya menggunakan pupuk yang lebih banyak atau usahanya lebih banyak, ya. Jadi itu dampak negatifnya. Yang kedua, ketanisan tanah. Ketanisan tanah adalah tanah menjadi tidak bisa jadi lahan pertanian. Kalau misalnya tanahnya dibakar, ditebang, nanti sudah mati nanti di dalamnya. Jadi tanahnya itu tidak bisa dibuat bertani. Cuman pohon-pohon tertentu aja yang bisa, ya. Oke, yang ketiga, berkurangnya sumber air. Kalian bayangkanlah bagaimana hutan itu dibakar. Pasti bawah-bawahnya hitam kan? Nah, kurang sudah sumber airnya. Jadi itulah mereka bertiga ini saling berhubungan, ya. Oke, yang keempat, rusaknya tatanan ekosistem. Ekosistem tadi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Nih, hewan liar contohnya ya. Hewan liar pindah dari hutan ke tempat yang baru seperti pemukiman warga. Pernah kan dengar di TV ada beruang masuk ke dalam pemukiman desa? Pernah kan? Kalau enggak, macan masuk ke dalam rumah warga. Pernah lihat? Pernah baca berita? Kalau enggak, akhir-akhir ini ada penjaga harimau, dia diterkam sama harimaunya. Ya, oke. Ini salah satu contoh beritanya yang didapat. Beruang madu masuk ke pemukiman akibat ekspansi sawit. Ekspansi itu dia seperti pembangunan buat dia tuh buat kebun sawit. Sebenarnya itu hutan liar, tapi dia pakai buat tanam sawit demi mendapatkan uang. Boleh? Tidak. Oke, ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh cari contohnya, kalian tahu ya? Oke. Selanjutnya, upaya manusia dalam pemeliharaan lingkungan. Jadi, apa upaya kalian dalam memelihara lingkungan? Apa upayanya? Apa usaha manusia agar lingkungannya tetap terjaga? Bercocok tanam, apa lagi? Oke, menjaga kelestarian hutan. Apalagi reboisasi. Habis itu
apalagi membuang sampah pada tempatnya. Oke. Di sini contohnya Ibu menjaga kelestarian hutan, di mana kita tuh tidak salah berburu kayak gitu ya. Menjaga kelestarian hutan. Kalau misalnya kan kita tahu ya banyak hewan-hewan di Indonesia ini sudah punah gara-gara entah itu tempat tinggalnya yang dihancurkan, entah itu hewannya yang diburu. Jadi itu tidak boleh ya. Iya. Oke. Menjaga kelestarian contohnya juga kita menanam kembali atau disebut reboisasi. Oke, yang kedua, tidak menggunakan bahan kimia berlebihan. Oke, jadi kalau bahan kimia itu dia bisa merusak tanah. Jadi tanahnya kalau kena terlalu banyak nanti akan menjadi pencemaran tanah, ya. Oke, yang ketiga nih, tidak melakukan buruan nih dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena hewan akan mengalami kepunahan, ya. Contohnya kalau misalnya manusia itu dia berburu harimau, nanti harimaunya mati. Biasanya harimau itu kenapa sih? Daging ya, daging apa? Ya, daging hewan yang lebih kecil dari dia. Nah, jadi kalau nanti tidak ada harimaunya, contohnya kalau harimaunya makan kelinci atau rusa, nanti rusanya semakin banyak, tidak ada yang makan rusa. Jadi nanti dia tuh rusa tuh semakin banyak, rumput jadi semakin banyak, jadi dimakan rusa. Tapi nanti hewan-hewan lain tidak mendapatkan rumput lainnya. Jadi hewan-hewan lain dia tuh bisa mati kelaparan. Jadi itulah kenapa harus adanya keseimbangan ekosistem, ya. Kan dari yang kecil, contohnya yang contohnya apa ya? Yang goyang. Oke. Contohnya itu rumput dimakan sama rusa. Habis itu rusa dimakan harimau. Itu saling berkaitan, ya. Coba kembali kita lihat ke Sumpah Pemuda. Coba satu kali lagi, 1, 2, 3. Kami Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu karena air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, lihat nih kita. Oke, Sumpah Pemuda tentang Indonesia nih, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Oke, kita Indonesia. Lihat nih, kalau yang gede yang kuning-kuning ini memang tidak kelihatan karena kecil. Oke, yang kuning-kuning ini nama provinsi. Tapi coba lihat ada tulisan kecil. Ada tulisan kecilnya kan? Ada. Oke, itu entah dia kota, entah dia itu pulau. Jadi kira-kira berapa banyak pulau yang ada di Indonesia? Banyak. Kalau kata orang-orang, Indonesia adalah negara kepulauan karena Indonesia adalah dia memiliki ribuan pulau, ribuan suku. Oke. Yang pertama kita bahas satu nusa. Berarti ini. Oke nih. Satu nusa berarti meskipun terdiri atas beribu pulau, tetap satu negara Indonesia. Sampai sini paham kak? Kalau satu nusa, nusa itu artinya
kedua nih, kira-kira apa nih? Gambarnya menunjukkan apa? Maka yang ada. Oke. Ada lagi? Suku, ada lagi? Ada lagi? Agama? Suku, oke. Yang kedua kita bahas satu bangsa. Nih, satu bangsa yaitu meskipun terdiri banyak suku tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Oke, di sini ada suku apa aja? Makassar, ada lagi apa lagi? Bugis, apa lagi? Suku, apa lagi? Makassar sudah ada lagi. Jawa, ada Jawa? Ada. Nah, siapa lagi? Ada nggak yang beda lagi sukunya? Gorontalo. Ya, Gorontalo. Oke. Biarpun lihat nih, biarpun kalian banyak sukunya, tapi kalian tetap berteman kan? Kenapa kalian bilang kayak gini? Kamu beda sukunya, besok kita berteman. Pernah nggak? Betul. Oke, berarti di sini satu bangsa ya? Oke, selanjutnya. Satu bahasa yaitu bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa persatuan sebagai sarana antar bangsa. Contohnya yang tadi orang Jawa sama orang Bugis, mereka berbicara tapi pakai bahasa daerahnya, nyambung tidak? Nyambung tidak? Oh ya, tidak. Kan beda-beda. Kayak Bugis sama Makassar. Nah, kadang ada yang sama kan, tapi beda logatnya kan? Beda. Nah, iya. Oke, ingat. Jadi biarpun kalian apapun sukunya, tetap kalau di Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Ini kalau mau login pakai email ini, ya. Ya, ayo di belajar cari namanya masing-masing ya. Kasih coba. Oke, sudah kawan. Oke, kalau sudah dilihat pilihannya, perhatian siap. Oke, kalau ada kayak gini, perhatian siap. Sudah Kak? Sudah. Sudah mana nih? Sampai mana sudah? Seperti data ya Bang? Oke, kalau ada login suruh login. Loginnya pakai email kalian. Sudah ibu kasih emailnya? Sudah. Dilihat, sudah. Oke, coba karena Next coba. Nah, sudah ke warna-warni? Oke, lihat dulu ibu. Kalau ada ini, pencet yang warna kuning. Student itu siswa. Oke, selanjutnya dia tanya umur kalian. Umur 10. Perhatian siap. Oke. Sudah Kak, dibuka HP-nya semua. Sudah punya Kak semua? Sudah. Kalau udah ada berdua atau bertiga? Ya, oke. Kalau sudah sampai tampilannya ada dan warna-warni di bawah, sudah bisa? Sudah, Fadil? Sudah bisa. Oke, kalau sudah dadunya, oke. Oke, Ibu mau start sudah. Ada PC nanti. Ya, pencet dadunya yang paling bawah kena. Join ya, join. Oke, sebentar pinnya keluar. Kalau HP-nya berdua, tulis namanya berdua orang. Kayak misalnya Fadil dan Alvin, kayak gitu ya. Ya, kalau. Oh, ini napinya sudah keluar. Ibu, kenapa ini begitu? Kenapa dia? Emang pernah masuk kayak gini? Adina pernah masuk. Ayo sini.
Oh iya lah kan, ada apa-apa. Ini kan, ayo jawab lagi. Ayo masuk ke tengahnya nih hari ini. Bermain curang, nggak boleh lihat di sebelahnya karena itu langsung keluar. Keluar warnanya kelihatan, apa warna kalian pencet kelihatan, ya? Nggak boleh. Tuh, oke, kita mulai ya. Titiknya, start. Sabar. Oke, tema 5 ya. Tema 5. Loading. Ya, main masih loading. Oke, masih kalian proses. Ada masalah. 20 detik yang terjadi. Sudah 1 orang, 2 orang sudah menjawab, 3 orang, 4, 6 orang, 7, 8, 9 orang sudah jawab. Oke, jawab dulu. Negatif, padahal negatif di sini. Dia tetap di sini. Oke, lanjut. Kamu kita kan naik. Oke, terima kasih Ibu Adel banyak juga bersama saya. Saya tadi sudah mengamati cara Ibu mengajar di kelas Ibu. Tadi kira-kira ini pelajaran apa Ibu Adel? Tema berapa? Tema 5. Subtema berapa Bu? Tema 5, subtema 6. Tema 3. Jadi berapa Ibu? Nah, ini berarti tematik ya Bu ya? Tematik ini berarti mata pelajaran apa saja yang di 6 ini? IPA, perpustakaan dan Jadi setelah saya mengamati 3 tadi, bagus, Ibu sudah melakukan menggunakan penjelasan materi menggunakan apa tadi? Ada menggunakan kuis berbagai ya. Ini dari kegiatan Ibu Adel tadi di itu kan ada namanya kegiatan apa? Kegiatan itu berarti ada pendahuluan. Kemudian di kegiatan pendahuluan Ibu sudah melakukan anak, ada tadi kegiatan doa, ada kegiatan itu tadi untuk absensi, bahkan absensinya tadi ini kalau bisa tahu pakai aplikasi apa ini? Itu dengan apa dari web, Cari ada
Jadi tadi kegiatannya terus ibu sudah melakukan kegiatan itu ada ibu sudah membuka menjelaskan materi, tetapi ada yang tertinggal itu. Yang tertinggal itu adalah tujuan pembelajaran ibu itu belum terimplementasikan tadi itu. Tapi ya sudah cukup bagus, hebat, belum. Dan nanti kalau bisa dan di kegiatan awal itu kan ada namanya tujuan pembelajaran. Kemudian di kegiatan ini tadi ibu sudah melakukan pemantiknya, ibu sudah bertanya mengenai PTN yang tentang rumah pemuda. Nah, di situ sepertinya saya melihat masih ada. Jadi kalau bisa ibu Adel di pemantik tadi ibu banyak untuk melemparkan pertanyaan saja sama itu masukan yang saya berikan dari situ. Jadi kemudian kalau bisa ibu harus melakukan alur petanya. Alur petanya itu ada tujuan tadi seperti itu. Tapi kalau identifikasi sudah datang, hanya tujuan. Kemudian rencana aksinya sudah ada. Rencana aksi itu dengan melakukan poin, bahkan sudah melakukan kuis yang kayak tadi. Nah, ada kurangnya, masih belum baik. Karena anak tadi saya perhatikan ada yang banyak yang bosan, ya bosan. Jadi ibu kalau bisa juga ibu jangan banyak duduk, ya. Jadi kalau jadi guru ibu lihat di sekelilingnya apakah ada murid kita yang agak bosan. Kira-kira yang buat mereka bosan itu kira-kira apa? Mungkin penjelasannya kurang menarik, materinya kurang menarik, mereka juga apalagi mungkin mereka merasa itu tuh sehari-hari mereka. Apa yang harus dilakukan supaya nanti mereka bisa menarik mereka? Seperti apa mereka kayak maju ke depan, menunjukkan kan kalau bisa saya melemparkan dari depan saja, jadi mereka juga kurang tertarik. Mungkin kalau mereka diajak sesuatu atau dibuat bermain peran, bentuk-bentuk